Reta mendorong pintu kamar hotel yang telah terbuka. Ia masuk ke dalam begitu saja meskipun sepertinya belum ada orang. Sepertinya Zack memang belum kembali. Sesuai arahan, ia akan menunggu di dalam sembari bersiap-siap. Dilepaskannya kimono putih yang menutupi seragamnya lalu digantungkan pada lemari yang ada di dekat pintu masuk. Bekerja sebagai terapis pijat untuk orang khusus memiliki sejumlah aturan yang ketat. Mereka diharuskan memakai pakaian yang disediakan agar aman, tidak membawa senjata tajam maupun racun yang bisa membahayakan calon pelanggan. Peralatan yang digunakan juga khusus disediakan agar tidak bisa dimanipulasi. Sudah aku bilang jangan sembarangan masuk ke kamarku, Sia. Makian Bara terhenti ketika melihat yang masuk ke dalam kamarnya ternyata bukan Zack. Buru-buru ia keluar dari kamar mandi hanya mengenakan selembar handuk karena ia kira Zack lagi-lagi masuk kamarnya tanpa permisi. Lebih mengejutkan bahwa yang ada di hadapannya sekarang adalah Miss Reta, guru favorit putranya. Sangat mengherankan tiba-tiba wanita itu ada di sana hanya mengenakan B1 kini yang cukup terbuka. Tas yang Reta bawa sampai terjatuh saking kagetnya. Tubuhnya membeku saat menyadari orang yang ditemuinya bukan Zack, tetapi Bara. Pikirannya sangat kalut memikirkan nasibnya ke depan. Ia pasti akan dipecat dari sekolahan. Reputasi baiknya sebagai seorang guru akan hilang. "Kamu, kenapa ada di sini?" tanya Bara. "Ah, itu, Pak. Maaf, ya. Saya kira ini kolam renang. Salah masuk ruangan, Pak. Permisi." Buru-buru Reta kabur menyambar kimononya lalu berlari ke arah pintu. "Tunggu," cegah Bara. Reta mengurungkan niat untuk membuka pintu tersebut. "Sepertinya kita harus bicara," ucap Bara dengan nada serius. "Mati riwayatmu, Reta," gumamnya pada diri sendiri. Reta kembali berbalik, bersikap biasa-biasa saja seolah ia memang tidak bersalah. "Bapak kenapa?" tanyanya setelah menyadari lelaki itu berjalan dengan bantuan tongkat. Kaki dan tangannya juga dibalut perban. "Ada kecelakaan kerja sedikit jadi aku seperti ini." Perlahan Bara berjalan menuju ke arah sofa. Reta yang melihatnya buru-buru berlari mengejar Bara untuk membantunya berjalan. "Kalau Bapak sakit, kenapa masih bekerja? Bukankah seharusnya Bapak dirawat di rumah sakit?" "Otak saya tidak sakit, masih sanggup diajak bekerja. Fisik juga tidak terlalu parah. Saya masih bisa mengatasinya sendiri." Reta langsung terdiam. Ia menyadari bahwa lelaki yang ada di hadapannya adalah orang yang keras kepala. "Jadi, jelaskan kenapa kamu ada di sini?" tanya Bara dengan tatapan serius. Reta tidak bisa mengelak lagi. "Sebenarnya saya bekerja sebagai terapis pijat, Pak. Ada yang memesan saya untuk masuk ke kamar ini." Ia menggigit bibirnya sendiri takut dimarahi Bara. "Siapa?" Bara mengerutkan dahi. Kalau orang itu adalah Zack, ia bertekad akan menghajarnya habis-habisan. "Saya dipesan oleh Bapak Zack. Ini nomor PIN yang diberikan kepada saya." Reta menyodorkan kartu akses yang dipegangnya. "Nomor 320? tanya Bara. Reta mengangguk. "Tapi, ini kamar nomor 310. Reta membulatkan mata. Tidak mungkin ia salah masuk kamar. "Tapi, kode pintunya benar, Pak. Tidak mungkin saya salah masuk kamar," kilahnya. Bara mendengus kesal. Lagi-lagi ulah Zack yang sengaja menyeting kamar mereka dengan kode yang sama. Sahabat baiknya itu memang perlu dihajar supaya kapok. "Jadi, kamu masuk ke kamar ini untuk melayani Zack?" tanyanya. Reta mengangguk. Entah mengapa terbersit rasa tidak suka dengan penggakuan Reta.
Rasanya ia tidak rela guru kesayangan putranya dekat dengan Zack yang sudah jelas-jelas jiwa playboynya tidak tertolong lagi. Tolong Bapak jangan melaporkan pekerjaan saya ke pihak sekolah. Ya, Pak. Rayu Reta. Saya tahu pekerjaan ini sangat tidak pantas dilakukan. Bapak pasti kecewa putra Bapak dididik oleh orang seperti saya. Reta menunjukkan ketidakberdayaannya. Tapi, saya selalu berusaha untuk mengajar anak-anak secara tulus dari lubuk hati. Bara merasa tersentuh dengan cerita Reta. Entah kesulitan apa yang tengah dihadapinya. Wanita itu memang tampak seperti orang yang sedang tertekan. Saya bersedia melakukan apa saja asalkan Bapak merahasiakan ini dari pihak sekolah. Saya benar-benar melakukan ini karena terpaksa. Ini akan jadi pertama kali dan terakhir kali saya melakukan hal seperti ini. Reta R3 Mas jarinya sendiri karena gugup. Kamu mau melayani saya? Reta membulatkan mata mendengar pertanyaan Bara. Apa? Ia ingin memastikan apa yang baru saja didengarnya. Layani saya sebagai bentuk kesepakatan di antara kita. Saya tidak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Wajah Bara tampak serius mengatakannya. Sebenarnya, ia tidak rela wanita baik hati itu harus mengenal Zack. Reta masih tidak percaya seorang Bara bisa mengucapkan hal semacam itu kepadanya. Dari penampilannya, ia bukan tipe lelaki yang mudah tertarik dengan seorang wanita. Bahkan, lelaki itu sangat dingin dalam bersikap kepada orang lain. Apa mungkin karena dia sudah lama kesepian hidup sendirian? Gumam Reta dalam hatinya. Semua orang tahu bahwa Bara sudah 3 tahun menduda. Pak. Tapi saya sudah dibayar selama 1 minggu ini. Mungkin Bapak bisa menghubungi saya lagi setelah pekerjaan saya selesai. Batalkan. Pinta Bara dengan entengnya. Reta membelalakkan mata. Membatalkan kesepakatan yang telah dibuat. Sama artinya ia harus mengembalikan uang 50 juta ditambah denda 20%. Tujuannya melakukan hal itu juga untuk melunasi hutangnya. Kalau ia mangkir dari pekerjaan, hutangnya justru akan bertambah banyak. Bapak kan masih sakit. Tidak mungkin juga kan Bapak bisa menyentuh saya dalam kondisi seperti ini, ucap Reta. Bara menoleh ke arah Reta. Sepertinya wanita itu sudah salah mengartikan perkataannya. Kamu kira saya ingin kamu melakukan hal seperti yang Zack perintahkan padamu? Reta mengedip-ngedipkan matanya tidak paham. Kamu kira saya sedang mengajakmu tidur bersamaku? Kalau bukan untuk itu, Bapak mau saya melakukan apa? Tanya Reta dengan polosnya. Bara menepuk kepalanya. Ia tidak percaya wanita sebodoh itu bisa terjerumus dalam pekerjaan semacam itu. Bagaimana bisa Zack tertarik dengan Reta yang sangat jauh dari tipe wanita idealnya? Kamu lihat kondisi saya? Saya sedang sakit. Bara menunjukkan tangannya yang dibalut perban. Saya ingin kamu tinggal bersama saya, membantu hal-hal yang tidak bisa saya lakukan sendiri. Termasuk juga membereskan kamar. Reta baru paham setelah mendengarkan penjelasan Bara. Senyum lebar mengembang di wajahnya. Ia kira Bara ingin mengajaknya tidur. Kalau seperti itu, saya bisa, Pak. Saya pandai memasak dan membersihkan rumah. Reta merasa bahagia Bara tidak memintanya melakukan hal yang macam-macam. Saya ingin kamu mulai bekerja hari ini juga. Pinta Bara. Tapi, Pak, saya tidak bisa. Saya tetap harus bekerja. Kalau saya tidak melakukannya, nanti saya bisa kena denda 20% dan harus mengembalikan uang yang sudah saya terima. Pokoknya kamu harus tetap di sini. Bapak kok egois. Saya kerja di sini kan supaya hutang saya lunas. Kenapa malah saya jadi harus punya lebih banyak hutang?
Reta menggerutu karena Bara tetap kekeh memintanya tetap di sana. Sementara, ia harus segera pergi ke kamar yang benar menemui Zack, orang yang sudah membayarnya. Lakukan saja. Kalau berani kamu keluar dari kamar ini, saya akan langsung memberitahu pihak sekolah. Ancam Bara. Entah mengapa kali ini Bara ingin jadi orang yang egois. Padahal, ia selalu menolak tawaran ibunya untuk mengirimkan orang agar merawatnya selama proses penyembuhan. Malam ini, ia justru berusaha menahan wanita milik Zack yang tidak sengaja masuk ke dalam kamarnya. Ia tidak mau Reta bersama Zack atau lelaki lain. Lebih baik Reta menemaninya di kamar hotel untuk mengurangi kesuntukan kerja. Ala lagi Reta orang yang sudah Bara kenal. Melihat pekerjaannya, wanita itu sudah pasti memiliki jiwa penyabar yang tinggi. Reta langsung terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Gara-gara salah masuk kamar, ia jadi punya masalah lebih besar. Ia juga tak ingin dipecat dari tempatnya bekerja. Bar. Wanita yang sudah aku bayar itu kabur. Kayaknya perlu aku kasih pelajaran. Zack masuk ke dalam kamar Bara sembari menggerutu. Kedatangan Zack secara tiba-tiba membuat situasi seketika hening. Ketiganya sama-sama keheranan. Loh, kamu kenapa ada di sini? Zack terkejut karena ternyata wanita yang sedang dicarinya ada di kamar Bara. Ia sempat marah-marah karena mengira Reta tidak ikut dikirim ke sana. Maaf, Pak, ucap Reta tidak enak hati. Zack berjalan menghampiri keduanya. Bara yang tidak mau Reta diambil oleh Zack langsung menarik pinggang Reta dan memeluknya. Hal itu juga membuat Reta refleks memegangi dada bidang Bara yang terasa kokoh dengan otot-otot yang terbentuk rapi. Wajahnya langsung memerah berada sedekat itu di dekapan seorang lelaki tampan. Sudah aku bilang jangan main masuk sembarangan. Tegur Bara. Bar, dia wanita yang sudah aku bayar. Seharusnya dia ada di kamarku sekarang. Sejak tadi aku tunggu dia tidak datang-datang. Aku protes dengan pengurusnya. Katanya sudah masuk ke kamarku. Kenapa malah dia ada di kamarmu? Lepaskan dia. Aku mau mengajaknya pindah ke kamarku. Bara semakin mempererat pelukannya. Tatapan matanya tajam terarah pada Zack. Karena dia ada di kamarku, berarti dia wanitaku. Pergilah. Kamu mengganggu waktu bersenang-senang kami. Zack terkekeh. Ia merasa Bara hanya sedang mengerjainya saja. Tidak mungkin Bara tertarik dengan Reta. Ayolah, Bar. Ini sudah larut malam. Aku sudah tidak sabar menghabiskan waktu dengannya. Berhentilah bercanda. Bercanda. Aku serius. Selama di sini, dia yang akan menemaniku tidur. Bukankah kamu sendiri yang memberikan saran kepadaku untuk mencoba sesuatu yang baru? Bara berbicara dengan tegas. Zack sampai tercengang mendengar perkataan Bara. Entah bagaimana caranya wanita yang telah dibayarnya malah ada di dalam pelukan Bara. Oke, kamu boleh tidur dengan wanita manapun, Bar. Aku bisa mencarikanmu yang lain. Dia sudah aku bayar untuk 1 minggu ini. Kembalikan dia padaku. Zack tidak mau mengalah. Ia telah menyukai Reta sejak pertemuan pertama. Aku maunya dia. Bara tetap teguh pada kata-katanya. Zack bingung harus kesal atau tidak. Melihat Bara ada perkembangan mau dekat dengan wanita itu berita bagus. Namun, melihat Bara justru menyukai wanita yang diincarnya, ia juga jadi gregetan. Bar, akan aku ganti uang yang sudah kamu keluarkan untuknya. Bara memotong ucapan Zack. Masalahnya bukan itu, gerutu Zack. Reta hanya bisa diam tercengang mendengarkan perdebatan dua lelaki yang ia rasa sama-sama pengusaha sukses. Bagi mereka sepertinya uang bukanlah hal besar.
Berbeda dengan dirinya, uang sangat penting. Aku tidak akan melaporkan kelakuanmu di kantor kepada ayahmu. Allah itu imbalan yang pantas. Kalau kamu tetap tidak mau mengalah, tamat riwayatmu. Bara memang memegang kartu as Zack. Hah? Zack mengacak-acak rambutnya sendiri. Ya sudah. Aku kalah. Terserah sekarang kalian mau apa. Aku mau pergi. Zack memilih untuk mengalah. Ia tak pernah bisa mengalahkan sifat keras kepala Bara. Setelah Zack keluar dari kamarnya, Bara melepaskan pelukannya. Maaf ya, Pak. Gara-gara saya, Bapak jadi bertengkar dengan Pak Zack. Reta merasa tidak enak hati. Sekarang, saya harus apa? Tanya Reta. Bara memandang intens ke arah wanita itu. Lepas pakaianmu. Perintahnya. Apa? Reta terkejut. Bercanda. Bara terkekeh melihat respon yang Reta berikan. Wanita itu sangat terkejut. Masakkan aku sesuatu. Mungkin masih ada mie instan atau bahan makanan di area pantry. Aku mau memakai baju dulu. Bara kembali berdiri dengan bantuan tongkatnya. Biar saya bantu, Pak. Reta menawarkan bantuan dengan polosnya. Ia memegangi lengan Bara secara hati-hati. Bara menoleh ke arah Reta. Kamu mau membantu saya memakai baju? Tanyanya. Bukannya tadi Bapak bilang saya harus membantu Bapak? Tanya Reta heran. Di balik handuk ini, saya tidak memakai apa-apa. Kamu yakin mau membantu saya berpakaian? Bara bertanya sekali lagi. Reta menelan ludahnya. Sepertinya ia baru sadar telah menawarkan bantuan yang salah. Maaf, Pak. Saya mau memasak saja untuk Bapak. Reta memilih kabur ke dapur. Ia merutuki kebodohannya sudah menawarkan bantuan memakaikan baju. Bara tertawa lepas. Tingkah Reta memberikannya hiburan tersendiri hari ini. Ternyata wanita itu tidak sekaku kelihatannya. Ia melangkahkan kaki menuju wardrobe yang terdapat di satu area dengan kamar mandi. Bara masih bisa menggunakan pakaiannya sendiri. Saat handuknya terlepas, ia lihat ada yang ikut bangun padahal biasanya tidur. Seketika ingatannya terbayang saat pertama melihat kehadiran Reta hanya mengenakan B1 kini di hadapannya. Bentuk tubuhnya sangat indah, mampu membangkitkan G4 irah yang selama ini hilang darinya. Aduh, Bar. Kamu kenapa jadi begini? Gumamnya pada diri sendiri. Bara menepuk-nepuk kepalanya agar bisa berpikiran waras. Namun, lagi-lagi otaknya membayangkan saat ia memeluk Reta. Sudah lama ia tidak sedekat itu dengan wanita. Apalagi ada benda empuk yang menempel padanya, serta sentuhan tangan lembutnya membuat ia semakin menggila. Bodoh, Bar. Kenapa kamu malah menyuruhnya ikut tinggal di kamar ini? Bara mengumpat dirinya sendiri. Semakin dipikirkan, miliknya semakin tegak menjulang dan tak bisa ditenangkan. Zack sering menyindirnya yang selama 3 tahun betah menyendiri. Miliknya memang lebih sering lemas daripada hidup. Ia sudah tidak tertarik dengan wanita. Akhir-akhir ini saja benda itu mulai bereaksi kembali. Kalau diingat-ingat, mungkin sejak ia datang ke klam malam itu. Melihat pelayan klam berpenampilan S3C, ia langsung tertarik. Sepertinya aku sudah terlalu lama menahannya. Aku tidak boleh kalah. Bara mengatur napasnya agar pikiran kotornya hilang.